Aturan HG untuk investor yang bisa mencapai dengan 190 tahun ini pun dikritisi oleh sejumlah pihak. Aturan ini dianggap tidak berpihak terhadap masyarakat lokal dan dianggap melanggar aturan agraria dan berpotensi menambah konflik agraria. Tentang tumpang tindih kewenangan dan pelaksanaan tata ruang yang tidak berjalan baik. Pemerintah berniat memperjelas dan memperkuat kewenangan khusus otorita IKN dalam revisi Undang-Undang IKN. Saudara, sejumlah tokoh menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara baru ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pemohon, pembentukan undang-undang itu cacat formil sehingga harus dibatalkan. Widodo, Presiden mengatakan UU IKN sah secara hukum dan juga politik dan meminta tidak lagi dipertentangkan. Sementara sejumlah pihak masih berupaya menggugat UU yang menjadi payung hukum pemindahan ibu kota. Benarkah polemik Undang-Undang IKN seharusnya sudah selesai? Perkenalkan, nama saya Fahnani Alia Zahra dengan NIM 2410611067. Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara, perdebatan mengenai dugaan cacat formil menjadi ruang refleksi yang penting. Isu ini tidak hanya berbicara tentang kecepatan penyusunan dan minimnya partisipasi publik, tetapi juga menunjukkan bahwa suatu regulasi strategis seperti pemindahan ibu kota menuntut proses legislasi yang transparan dan terencana. Perdebatan yang muncul memperlihatkan bahwa kualitas prosedur pembentukan undang-undang seringkali menjadi sorotan yang tidak kalah penting dibanding isi materi undang-undangnya sendiri, sehingga persoalan formil ini menjadi catatan kritis dalam dinamika penyusunan undang-undang IKN. Membahas mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, kerangka sebuah peraturan perundang-undangan pada dasarnya diawali dengan bagian judul, di mana bagian ini memuat keterangan mengenai jenis peraturan, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, serta nama peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara singkat, jelas dan mencerminkan isi pengaturannya. Dalam pembahasan kali ini, peraturan perundang-undangan yang kami kaji adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sesuai dengan teknik penyusunannya, judul peraturan tersebut menunjukkan bahwa jenis peraturan ini adalah undang-undang bernomor 3 dan tahun pengundangannya adalah tahun 2022. Adapun nama peraturan perundang-undangannya yaitu adalah Ibu Kota Negara yang telah dirumuskan secara singkat dan mencerminkan substansi pengaturan mengenai penetapan dan penyelenggaraan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Penulisan judul dalam kerangka peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan tidak diakhiri tanda baca. Perkenalkan, saya Nela Rizka Ramadhani dengan NIM 2410611051. Perlu kita ketahui bahwa dalam setiap jenis peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk mencantumkan frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Frasa ini dituliskan menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Frasa tersebut diletakkan tepat di bawah nama peraturan perundang-undangan dan di atas jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dalam undang-undang tersebut dapat kita lihat bahwa sudah dituliskan menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin, serta sudah memenuhi posisi tata naskah, yakni tepat berada di bawah nama peraturan perundang-undangan dan di atas jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Beralih ke jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu disesuaikan dengan jenis dari undang-undang itu sendiri. Maka, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara adalah Presiden Republik Indonesia. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu dituliskan menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin, juga diakhiri dengan tanda baca koma. Ketentuan ini sudah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam undang-undang tersebut telah dituliskan menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin, serta diakhiri dengan tanda baca koma di akhir jabatan sesuai dengan tata naskah. Perkenalkan, saya Adisti Satira Febrian dengan NIM 2410611049. Setelah frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, kemudian setelah itu ada bagian considerance, yang mana bagian ini dalam peraturan perundang-undangan diawali dengan kata menimbang dan berfungsi memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang atau alasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya harus tercermin unsur filosofis
yuridis, dan sosiologis sebagai dasar pertimbangan pembentukan undang-undang. Dalam UU Ibu Kota Negara atau UU IKN, konsideran disusun secara sistematis dimulai dari huruf A yang menegaskan landasan filosofis berupa tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlandaskan Pancasila. Pertimbangan ini kemudian diperluas pada huruf B dengan mengaitkan upaya perbaikan tata kelola ibu kota negara sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, seperti perlindungan bangsa, kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta partisipasi dalam ketertiban dunia. Selanjutnya, huruf C memuat aspek sosiologis dengan menekankan pentingnya tata kelola ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan sekaligus menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lain di Indonesia. Sementara aspek yuridis terlihat pada huruf D dan E yang menunjukkan adanya kekosongan hukum karena belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur mengenai ibu kota negara, serta keterbatasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang hanya menetapkan Jakarta sebagai ibu kota. Seluruh pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam satuan kalimat yang saling berkaitan, diawali huruf abjad, dimulai dengan kata bahwa, dan diakhiri dengan tanda titik koma, lalu ditutup dengan pertimbangan terakhir pada huruf F yang menegaskan kesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan huruf A sampai dengan huruf E, perlu dibentuk undang-undang tentang ibu kota negara, sehingga tercipta kesinambungan logis antara alasan pembentukan dan substansi pengaturan yang akan dituangkan dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, dalam kerangka peraturan perundang-undangan juga terdapat bagian dasar hukum yang diawali dengan kata mengingat yang berfungsi memuat dasar kewenangan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Bagian ini mencantumkan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan atau yang menjadi landasan yuridis pembuatan peraturan tersebut, dengan ketentuan bahwa peraturan yang dijadikan dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi. Pencantuman dasar hukum harus disusun secara sistematis sesuai dengan hierarki peraturan dan kronologis pengundangan atau penetapannya. Apabila dasar hukum bersumber dari Undang-Undang Dasar, maka penulisannya dilakukan dengan menyebutkan pasal yang menjadi dasar dan frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dituliskan setelah penyebutan terakhir dengan huruf kapital per kata. Sementara itu, penulisan undang-undang menggunakan singkatan UU dengan kedua huruf ditulis kapital, dan untuk dasar hukum berupa UU, peraturan pemerintah, serta peraturan presiden harus dilengkapi dengan pencantuman lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia yang diletakkan di dalam tanda kurung. Apabila dasar hukum yang digunakan lebih dari satu, maka setiap dasar hukum dirumuskan secara berurutan dan diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, serta diakhiri dengan tanda baca titik koma. Dalam UU IKN sendiri, dasar hukum yang dicantumkan pada bagian mengingat bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi Pasal 4 Ayat 1, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 22D Ayat 2 yang menjadi landasan konstitusional kewenangan pembentukan peraturan ini. Lalu yang terakhir, dalam bagian pembukaan, sebelum masuk ke dalam bagian batang tubuh, terdapat bagian yang bernama diktum, yang mana bagian ini merupakan bagian yang memuat pernyataan kehendak pembentuk peraturan. Diktum diawali dengan frasa dengan persetujuan bersama dan nama pejabat berwenang pembentuk peraturan, yang dalam UU IKN dirumuskan sebagai dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, yang sebagaimana diketahui, keduanya DPR RI dan Presiden adalah pejabat berwenang pembentuk undang-undang ini. Posisi frasa tersebut harus diletakkan di tengah margin. Setelah itu dicantumkan kata memutuskan yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Selanjutnya, dalam diktum juga terdapat kata menetapkan yang dicantumkan setelah kata memutuskan, disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat, ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Setelah kata menetapkan, dicantumkan kembali jenis dan nama peraturan perundang-undangan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik sebagai penegasan resmi atas peraturan yang ditetapkan. Perkenalkan, saya Heni Erlita Sarijai dengan NIM 2410611025. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan batang tubuh.
Batang tubuh merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung peraturan hukum yang mengikat secara umum. Dalam bagian ini termasuk hak, kewajiban, kewenangan, dan larangan yang dirumuskan untuk tujuan pembentukan undang-undang, serta prosedur pelaksanaannya. Oleh karena itu, bagian inti menjadi bagian yang paling menentukan keberlakuan dan keberhasilan suatu undang-undang. Metode ini penyusunan peraturannya perundang-undang untuk mempertimbangkan keterkaitan antara norma dan asas kejelasan rumusan. Dan batang tubuh ini disusun secara sistematis, logis, dan berjenjang. Kemudian sistematikan penulisan batang tubuh terdiri dari 3, yaitu bab, di mana dituliskan seluruhnya dengan huruf kapital, seperti bab 1 dengan judul bab yang menggunakan huruf kapital dan ditempatkan di tengah margin. Dan yang kedua yaitu bagian, digunakan apabila dalam suatu bab terdapat pengelompokan materi tertentu dan ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya bagian kesatuan. Dan yang terakhir yaitu pasal, yang dimana dirumuskan menggunakan angka Arab, di mana setiap pasal memuat satu norma pokok. Ketentuan dalam pasal dapat dirinci ke dalam ayat yang ditulis dengan angka Arab dalam tanda kurung, seperti ayat 2, ayat 1, dan ayat 2, serta dapat dirinci lebih lanjut menggunakan huruf ABC dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke ketentuan umum. Ketentuan umum adalah bagian awal dari batang tubuh undang-undang dan berfungsi untuk membatasi pengertian atau definisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam undang-undang. Nah, tujuan utama dari ketentuan umum adalah untuk menyamankan pemahaman dan mencegah interpretasi yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pasal-pasal berikutnya. Ketentuan umum yang hanya terdiri dari satu pasal diletakkan pada bab 1 dari metode penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, setiap istilah disusun dalam daftar bernomor menggunakan angka Arab dan dirumuskan secara jelas, singkat, dan bersifat limitatif. Nah, definisi istilah harus menunjukkan secara eksplisit maknanya tanpa memasukkan aturan umum ini dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Ketentuan umum berisi definisi sejumlah istilah penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ibu Kota Negara, seperti pengertian Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara. Nah, serta istilah lainnya yang berhubungan dengan kewenangan, wilayah, dan tata kelolaan pemerintahan. Nah, ketentuan umum tersebut berfungsi sebagai landasan konseptual bagi seluruh pengaturan dalam Undang-Undang IKN, sehingga penafsiran terhadap pasal-pasal selanjutnya harus didasarkan pada pengertian yang telah dirumuskan dalam bagian ini. Dan selanjutnya masuk ke materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur merupakan bagian utama dalam batang tubuh undang-undang yang memuat seluruh ketentuan substantif terkait objek pengaturan. Nah, bagian ini dirumuskan norma yang mengatur hak, kewajiban, kewenangan, serta tata cara pelaksanaan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Nah, dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undang, materi pokok ini disusun secara sistematis dan bertahap ke dalam beberapa bab. Nah, yang dapat dirincikan lebih lanjut ke dalam bagian atau paragraf apabila diperlukan. Nah, setiap pasal dirancang untuk membuat satu norma pokok dengan rumusan yang tegas, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, materi pokok pengaturan ini mencakup ketentuan mengenai pembentukan dan kedudukan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara.
Nah, termasuk penetapan wilayah serta status khususnya. Nah, selain itu diatur pula bentuk dan susunan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara, kewenangannya, otoritas Ibu Kota Nusantara, serta hubungannya dengan kewenangan antara otoritas dan pemerintah pusat. Nah, materi pokok lainnya meliputi pengaturan tentang penataan ruang dan pertanahan. Nah, perlindungan lingkungan hidup, pemindahan lembaga negara dan aparat sipil negara, serta pendanaan dan pengelolaan keuangan untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan ibu kota negara. Jadi seluruh ketentuan tersebut disusun secara terpadu dan saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan norma yang utuh guna menjadi pelaksanaan pemindahan dan penyelenggaraan ibu kota negara secara terencana, berkelanjutan, dan berdasarkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyan Fajri dengan NIM 2410611 169. Di sini saya akan menjelaskan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Jadi ketentuan pidana itu adalah bagian dalam undang-undang yang memuat perbuatan yang dilarang, subjek yang dihukum, dan serta jenis dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Ketentuan ini berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang bersifat represif dan umumnya dicantumkan untuk menjamin keteraturan yang dibuat dalam undang-undang. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memuat ketentuan pidana dalam batang tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara itu tidak menggunakan pendekatan pemidanaan dalam pengaturan Ibu Kota Negara, melainkan menitik beratkan pada peraturan administratif, kelembagaan, dan perencanaan kebijakan. Ketiadaan ketentuan pidana ini merupakan pilihan kebijakan hukum agar Undang-Undang IKN itu berfungsi sebagai kerangka normatif dan administratif. Sementara apabila terjadi perbuatan melanggar hukum di ibu kota negara, hukum pidana tetap dapat dilakukan berdasarkan KUHP atau undang-undang sektoral lain yang relevan. Kemudian lanjut kepada ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan adalah bagian dalam undang-undang yang berfungsi untuk mengatur masa transisi dari aturan lama ke aturan yang baru agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, ketidakpastian atau gangguan terhadap hak dan kewenangan yang telah ada. Ketentuan ini itu biasanya mengatur keberlakuan sementara aturan lama, penyusunan kelembagaan, serta pengalihan kewenangan secara bertahap. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ketentuan peralihan digunakan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik selama proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Undang-Undang Ibu Kota Negara itu mengatur bahwa pengalihan fungsi, kedudukan, dan peran Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Presiden sehingga tidak terjadi kekosongan hukum maupun ketidakpastian hukum. Kemudian lanjut, dengan demikian ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara berperan sebagai jembatan hukum yang memastikan proses transisi menuju Ibu Kota Nusantara dengan tertib, terencana, dan berkesinambungan. Sejalan dengan karakter Undang-Undang Ibu Kota Negara sebagai undang-undang kebijakan dan administratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Sodik dengan NIM 24106111184. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan penutup, yang dimana ketentuan penutup merupakan bagian terakhir dari batang tubuh sebuah peraturan perundang-undangan. Bagian ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, mencegah kekosongan hukum, dan mengatur transisi antar peraturan agar tidak terjadi konflik norma antara aturan baru dengan aturan yang lama. Dalam pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.
Lalu teknik penyusunan ketentuan penutup umumnya memuat hal-hal secara berurutan seperti penunjukan organ atau alat kelengkapan jika diperlukan peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Lalu ketentuan ini memberikan perintah dan batas waktu penyusunannya. Lalu pencabutan peraturan untuk menegaskan status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Dan pemberlakuan peraturan atau saat mulai berlaku untuk menentukan kapan undang-undang tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat atau apakah pada tanggal diundangkan atau pada tanggal tertentu di masa depan. Lalu teknik perubahan peraturan lain yang terdapat pada pasal 40, yang dimana pasal ini merupakan pembentuk undang-undang menggunakan teknik penyesuaian atau perubahan terhadap undang-undang lain yang terdahulu tanpa mencabutnya secara keseluruhan. UU IKN ini mengubah ketentuan batas wilayah dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah di Kalimantan seperti Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Pasir Utara yang tujuannya untuk menyelaraskan batas wilayah administrasi baru IKN dengan wilayah administrasi daerah induk sebelumnya agar tidak tumpang tindih secara hukum. Batas waktu penetapan perubahan ini diberikan paling lama 2 tahun. Lalu yang kedua, teknik pada pasal 41 yaitu teknik pencabutan bersyarat atau condition precedent. Teknik ini merupakan teknik penyusunan yang unik dan sangat krusial. Pasal ini tidak langsung mencabut status Jakarta sebagai ibu kota saat ini, melainkan menggantungkan pencabutan tersebut pada sebuah peristiwa hukum lain yaitu keputusan presiden. Yang dimana pasal ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota baru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat keputusan presiden atau Kepres mengenai pemindahan ibu kota negara ditetapkan. Lalu pada pasal 42 yaitu menggunakan asas lex specialis derogat legi generali, yang dimana teknik ini digunakan untuk menegaskan supremasi UU IKN terhadap peraturan lain yang bertentangan, tanpa merinci satu persatu peraturan yang dimaksud atau pencabutan umum. Dan yang terakhir yaitu pada pasal 43, yaitu perintah pembentukan peraturan pelaksanaan dengan tenggat waktu, yang dimana teknik ini mewajibkan pemerintah untuk segera membuat aturan turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden agar undang-undang ini dapat beroperasi. Dan yang terdapat pada pasal 44 yaitu penentuan saat mulai berlaku, yang dimana ini adalah teknik standar penutup dasar penutup undang-undang. Lalu teknik penyusunan ketentuan penutup pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ini sangat kompleks dan antisipatif menurut saya. Karena hal ini terlihat jelas pada pasal 41 di mana status ibu kota tidak pindah secara otomatis saat undang-undang disahkan, melainkan menunggu kesiapan fisik yang ditandai dengan keputusan presiden. Dan teknik ini dirancang untuk mencegah kekosongan hukum atau legal vacuum mengenai di mana pusat pemerintahan berada selama masa transisi pembangunan fisik IKN. Itu saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Herlan Hagantabarus dengan NIM 24106111188. Hari ini saya akan menganalisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada bagian penutup, penjelasan, dan juga lampiran. Nah, bagian penutup merupakan bagian akhir dari suatu peraturan perundang-undangan yang dimana memuat rumusan perintah pengundangan yang penempatan peraturan perundangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten atau kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten atau kota, lalu penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan, pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Pada bagian penutup undang-undang kali ini terdapat rumusan perintah, yaitu pengundangan pada bagian agar setiap orang mengetahuinya
memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Lalu pada bagian penandatanganan pengesahan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada karena dibuat pada bagian kanan, lalu terdapat lokasi atau tanggal, jabatan, nama pejabat, dan penulisan nama tanpa gelar akademik, kebangsawanan, atau pangkat yang sudah sesuai dengan aturan yang diatur. Lalu pada bagian pengundangan juga sudah sesuai, dibuat di sebelah kiri yang memuat lokasi, jabatan, dan nama pejabat, lalu pejabat yang menandatangani pengundangan merupakan seorang menteri yang membidangi hukum, yaitu Menkumham, dan penulisan nama juga tanpa gelar akademik. Lalu kita masuk dalam bagian akhir penutup, terdapat juga dan penulisannya sudah tepat dengan menggunakan huruf kapital, jadi sudah sesuai dengan aturan yang ada. Lalu kita masuk ke dalam bagian penjelasan. Nah, bagian penjelasan ini tuh diperuntukkan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh supaya tidak terjadi ketidakjelasan dari norma ini atau yang sudah dibuat, dan bagian penjelasan ini dibagi menjadi dua, bagian umum dan juga bagian pasal demi pasal. Pada bagian umum ini diperuntukkan untuk menjelaskan apa latar belakang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis mengapa sih undang-undang ini dibuat. Dan pada bagian penjelasan umum ini sudah menjelaskan ketiadaan undang-undang khusus IKN sebelumnya, menjelaskan urgensi pemindahan ibu kota, menjelaskan pemberian Nusantara, dan menjabarkan visi kota, yang dimana penulisannya juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang kedua ada bagian pasal demi pasal. Nah, penulisannya sudah benar, sudah sesuai, namun menurut kami pada penjelasan terdapat teknik borderline pada pasal 10 ayat 3 yang dimana muatan substantif ini diletakkan di penjelasan, padahal harusnya hal ini tuh dibuat di batang tubuh saja demi kepastian hukum begitu. Lalu kita akan masuk ke dalam bagian lampiran. Pada bagian lampiran, undang-undang ini dibagi menjadi dua, yaitu pada lampiran 1 yang dirujuk oleh pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang cakupan wilayah, dan lampiran 2 dirujuk oleh pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang rencana induk. Pada lampiran 1 ini penempatan judul di posisi sudut kanan atas sudah sangat tepat, yang diperuntukkan supaya memisahkan identitas lampiran dari judul konten. Penulisan pada judul juga sudah sesuai, ditulis di tengah dan huruf kapital semua tanpa tanda baca akhir. Lalu pada isinya juga sudah sesuai, memuat peta orientasi wilayah, peta rencana kawasan, dan dilanjutkan daftar koordinat yang memenuhi fungsinya untuk memuat materi yang bersifat teknis, dan daftar yang tidak mungkin dimuat dalam pasal batang tubuh. Lalu yang pada bagian akhir lampiran yang pertama juga terdapat nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan. Jadi sudah sangat sesuai, lampiran 1 ini sudah sangat baik. Lalu pada lampiran yang kedua, penempatan judul di sudut kanan atas dan juga menggunakan angka Romawi 2 di akhirnya untuk membedakan urutan lampiran yang sudah sangat tepat. Dan penempatan judul lampiran ini juga sudah sangat tepat pada bagian isi, juga berbentuk uraian yang deskriptif yang memuat bab 1 pendahuluan, bab 2 visi, tujuan, prinsip, indikator, kinerja utama, bab 3 prinsip dasar pembangunan, bab 4 tahapan pembangunan ibu kota Nusantara. Yang dimana hal ini sudah sesuai dengan pemanfaatan fungsi lampiran yang benar. Pada bagian akhir juga sudah sesuai dengan adanya tanda tangan oleh Presiden Joko Widodo yang sudah menyempurnakan administrasi undang-undang ini. Jadi analisis kita pada hari ini semuanya sudah sesuai sekali. Dari penutup, penjelasan, dan juga lampiran 1 dan 2 juga sudah sesuai dengan aturan yang ada. Maka dari itu tidak ada cacat administrasi pada undang-undang kali ini yang kita bahas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara IKN.